Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sadbul Marta, mahasiswa PPG tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112510112. Pada hari ini Selasa tanggal 7 tahun 2025, saya melaksanakan ujian kinerja di SD 19 Pak Kota Bintang kelas 5 dengan materi zakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan apa? Apakah tempat duduknya sudah rapi, pakaiannya sudah rapi? Kemudian Bapak akan mengambil absen. Ya, absen. Tolong didengarkan ya. Yang pertama, Abid Alkida Pranaja. Hadir. Kemudian Afdal. Ada Pak. Hadir. Gibran. Pak. Ada. Kemudian Asila. Ada Pak. Hadir. Kemudian Asifa. Ada Pak. Mana? Atidia Des Warnita. Ada Pak. Hadir. Jadi anak Pak semuanya hadir. Nah, sekarang sebelum kita masuk, kita terlebih dulu menyanyikan lagu nasional untuk memperkuat kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Kita berdoa, ya, berdoa. Kita berdoa. Siap, siap. Hormat, siap. Tegar, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dulu. Tepuk semangat. Ya. Tujuan kita pelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu anak bapak nanti dapat menjelaskan tentang pengertian dan dalil zakat. Yang kedua, anak bapak dapat membedakan zakat fitrah dengan zakat harta. Yang ketiga, anak bapak dapat mempraktikkan tentang zakat. Yang keempat, anak bapak dapat mempunyai rasa empati dan peduli terhadap sesama. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Ya. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh umat muslim. Orang-orang yang melalaikan kewajiban tersebut dan tidak membayarkan zakat akan diganjar dengan azab yang pedih. Dalam Islam, zakat memiliki kedudukan yang penting. Menunaikan zakat masuk rukun Islam ketiga yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Ancaman bagi orang-orang penunggak zakat tertuang dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah mengancam keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan firman-Nya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikelumkan di lehernya kelak pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikut ini ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Pertama, ditusuk besi panas di neraka. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari berikutnya. Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Kedua, disulut batu panas di neraka jahanam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak keluar. Ketiga, dililitkan ular beracun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya didatangkan dalam rupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikelumkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka. Keempat, di seluruh hewan ternaknya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, tidak ada pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak membayar zakatnya kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk,
yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk yang menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi, maka yang depan kembali datang lagi padanya hingga umat manusia. Dari video yang anak bapak tonton tadi, apa dampak bagi orang yang tidak mau membayar zakat? Betul sekali jawab. Ya. Ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi akan dililitkan ular besar. Banyak tadi itu. Kalau awak tidak mau membayar zakat. Jadi zakat itu wajib, ya, wajib bagi orang. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian zakat. Nah, pengertian zakat itu secara bahasa apa tuh artinya? Berarti bersih. Kemudian apa lagi? Suci. Kemudian tumbuh. Zakat. Itu pengertian zakat. Ada dua pengertian zakat tadi. Apa tadi? Secara apa tadi? Siapa bisa jawab? Secara apa kita ngomong tadi? Bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang. Kemudian secara istilah, ibadah dengan harta. Yo ibadah dengan harta. Yo, awak keluar awak punya bukti, awak keluar bukti yo. Jangan awak punya bukti 1.000, berapa kayak itu? Ya dong zakat yang dalam. Apa namanya so? Zakat harta. Itu kan zakat ya. Dalil zakat. Dalil itu apa yang menguatkan tentang zakat. Ya, ada apa nama dalil? Coba saja. Surat Asy-Syams, surat Syams ayat 9 dan 10. Kemudian surat apa deh? Al-Baqarah. Surat berapa? 2 ayat 43. Itu artinya dirikan wa aqimunas shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Hadisnya ada juga. Kemudian hadis Nabi perkataan Nabi. Hadis Nabi. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sya kurma atau 1 sya gandum atas setiap muslim. Baik budak, merdeka, laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan kecil maupun besar. Ditunaikan sebelum orang keluar untuk sholat. Zakat apa toh? Apa? Dikeluarkan sebelum orang melaksanakan sholat. Apa toh? Sholat fitri. Halo. Ya, zakat fitrah. Bagus. Zakat fitrah. Hukum zakat. Apa hukum zakat? Hukumnya wajib itu apa? Saya bisa jawab wajib itu apa? Ditinggalkan. Ya, ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Kalau zakat di rukun Islam apa di rukun iman? Islam. Rukun Islam ada 5. Satu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam. Puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, wajib atau wajib atau sunnah zakat?
satu milik awak seorang. Namanya milik bank loh. Kalau milik bank tak dia bisa. Ya. Kalau milik bank tidak menjadi zakat dong. Yang dia disegakkan milik di kemudian mencapai nisab. Lah mencapai nisab ya, mencapai ya. Kemudian macam-macam zakat. Itu tadi. Apa macam zakat pertama? Saya tahu waktu zakat terakhir. Sudah tangan. Saya tahu. Ayo, ya. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Apa bahannya yang dikeluarkan? Kalau di Indonesia apa makanan enggak? Nasi kan? Ya, nasi. Atau nasi. Makanan kok? Nasi pakai kalau zakat itu harus makanan kok? Makanan pokok awak pakai nasi. Nah, pada itu sana jadi nasi. Pada itu kau menjadi zakat fitrah. Kalau di Arab zakat fitrah kok? Belum. Apa ini? Zakat mal. Zakat mal itu apa dong? Zakat. Zakat yang dikeluarkan dari harta benda. Ya, zakat yang dikeluarkan dari harta benda. Harta benda itu kalau syaratnya itu, contoh emas nanti berapa kadar yang bisa dikeluarkan. Kemudian pertanian, ada dulu kali keluar. Itu misalnya deh, misal kadarnya, ya, kadar emas, berapa? 85 gram. Kalau ada barang mewah, waktu emas 85 gram, jadi dikeluarkan 2,5% dari 85 gram. Caranya setahun sampai haul. Setahun ya, lah tahun 85 emas, ala setahun, baru dikeluarkan zakat kalau sampai itu perniagaan dan hasil pertanian itu zakat. Zakat, jadi kan kalau untuk zakat mal 2,5%. Kalau untuk zakat fitrah 35%. 3,5%. Berarti 3 liter setengah. 3,5 liter. Kalau kedua berapa? 20 setengah. Nah, perhitungan zakat. Contoh, satu keluarga ada 5 gram. Apa tadi itu? Kalau kilo itu 2 kilo setengah. Nah, kalau 3,5 liter itu kalau kiloan 2 kilo setengah. Jadi wah dia bisa kayak di nah. Itu bagiannya 2 kilo setengah. Kalau awak dari limo kali 2 kilo setengah berapa? 2 balik 2 gram. Perhitungan zakat mal. Ini ada. Apa perhitungan itu? Tuh. Misal berat emasnya 85 gram. Harga emas itu 1 gram juta. Jadi dia dari berapa tuh? Dari 85 gram itu sejuta. Jadi berapa jumlah dia itu? 85 juta. 85 juta itu dikalikan kayak 2,5%. Bahkan tapi dia berapa kayak itu? 2.125.000. Kayak emas. Kalau punya anak emas 85 gram, masa simpan tahun itu lebih berat. Ya. Orang yang berhak menerima zakat
Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama apa? Orang yang berlaku mendekat. Apa yang pertama? Fakir. Apa fakir itu? Tidak memiliki harta dan pekerjaan. Iya, bagus. Tidak memiliki harta dan pekerjaan. Inyo nak dua tuai do, nak dua kendala contoh apa do? Buat secena. Dua dia dan dua dia do. Bapak bakal hijau. Kalau tidak bakal hijau tentu harta. Yang kedua apa? Siapa menjawab yang kedua? Ini kan? Yang lain. Awak bisa? Nah. Apa yang kedua? Memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Iya, memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tuh, yang ketiga apa? Orang yang mengelak zakat. Kalau di kampung awak, orang menolak zakat itu di masjid, saya ditolak pengurus masjid. Saya bisa menjawab malam. Orang yang baru masuk Islam. Kalau ada orang non Muslim atau orang Muslim masuk Islam, hanya kaya. Kalau orang Muslim masuk Islam tu, ini tentu dikucilkan keluarganya. Di sisinya keluarga, artinya kaya, artinya dibantu dengan zakat. Nikah, apa itu nikah? Sudah ingin memerdekakan diri. Budak. Selanjutnya keluarga. Garing. Garing itu apa? Terlilit hutan. Ya, apa tadi? Orang yang kredit orang yang banyak utang lah. Utang kita main kan? Wajib dibantu tuh. Dosa. Selanjutnya apa lagi? Bisa pilih. Apa dong? Orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya Ibnu Sabir. Ya, Ibnu Sabir. Apa dong? Orang yang sedang dalam perjalanan dan sambil. Kebiasaan dekat. Orang yang berjalan jauh menuntut ilmu. Supaya Pak Paika Amerika Serikat, Ibu di Amerika, habis tidak itu orang Amerika melalui Samir, melalui Ibnu Sabir. Ya. Setelah ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Atau disebut juga dengan 8 as. Ya, itu orang yang berhak menerima zakat. Manfaat zakat. Apa manfaat zakat? Memiliki banyak manfaat, antaranya membersihkan harta. Bagi musafir ya bagi orang yang beri. Musafir namanya. Manfaat zakat bagi si penerima. Ya. Mustahil zakat. Apa tuh? Meringankan beban. Ya. Meringankan beban. Yang kedua, ini pengalaman apa tuh? Nah, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Apa tunjuk kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok M. 1, 2, 3, 4. Ada bukan dia sendiri dalam. Nah, berapa keduanya? Awak kelompokkan berdasarkan itu awak cari ya.
Perompokan kerjasama, pergi kawan sebelahan, kasih semua ya, kerjasama. Sudah bukan, bukan lembok. Nah, kelompok satu. Kelompok satu mana? Ya, kelompok satu. Nah, ketemu di sini. Ada ni? Bagian. Kelompok dua sudah dapat dan diperintahkan. Dapat dari macam-macam zakat. Kelompok 4 ketentuan zakat. Mana ketentuan zakat? Ya. Nah sekarang siapa yang bisa kelompok 1 atau siapa yang bisa membacakan penentuan zakat? Masuk ke tangan. Masuk ke depan. Apa penentuan zakat? Zakat menurut bahasa artinya bersih atau suci. Apa benar toh? Ya. Ya. Melaksanakan zakatnya mengeluarkan harga atau menyerahkan kepada amir. Ya bagus. Kasih tangan. Tentang apa tadi sudah paham kan tentang pengertian zakat, dalil zakat, macam-macam zakat, ketentuan zakat, golongan terima zakat, manfaat. Ya, jadi zakat itu hukumnya wajib. Ya, di mana tak ada sewajibnya terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada macam-macam zakat. Itu namanya tadi zakat itu ketemu fitrah. Yang kedua nah, kemudian golongan yang menerima zakat. Setelah itu manfaat zakat. Tuh. Sudah paham apa semua? Ya. Nah sekarang kita tepuk semangat tepuk anak soleh dulu. Tepe? 1, 2, 3. Tepuk anak soleh.
ditarikkan dulu. Ya, yang sedang tapi di bawah. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi Bapak sudah tahu yaitu pengertian zakat. Pengertian zakat itu adalah menurut bahasa apa tadi bersih suci, istilah memberikan harta kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. Kemudian dalil zakat yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian macam-macam zakat ada dua, zakat fitrah, zakat mal. Setelah itu ketentuan zakat. Ketentuan zakat apa tadi? Nah, pertama dulu harus ulama beragama Islam. Yaitu golongan yang masyarakat. Golongan itu ada 85. Miskin, kemudian alam, disabilitas, musafir, ada 8. Kemudian manfaat zakat. Nanti manfaat zakat itu membantu orang miskin. Lain senang anak belajar tentang zakat? Ada tahu anak tentang zakat? Tidak? Ya. Untuk PR di rumah ya. PR-nya di rumah yaitu tentang awal cari 8 asnaf atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Ditulis, saya tulis nanti tuliskan. Ada 8 orang yang berhak menerima. Pelajaran berikutnya, untuk pelajaran kita sekarang kan apa? Infak. Apa? Sebelum kita selesai pelajaran, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Nah, Bapak mulai pelajaran dengan selamat. Jadi Bapak akhiri. Wabillahi taufiq.